Assalamualaikum, halo teman-teman. Info spot healing kali ini aku akan ajak kalian menuju ke kampung Jepang yang ada di Bogor. Tapi ini beneran deh, ambience-nya tuh bener-bener Jepang tempo dulu gitu loh. Aki Korean Villa and Cafe juga baru soft opening di 16 Juli 2023 kemarin. Lokasinya tuh nggak jauh-jauh banget sih ya. Dari Jakarta ini sekitar 1,5 jaman. Nah, dari Jakarta kita akan turun tol Caringin ya teman-teman. Ya pokoknya ikutin aja Google Maps-nya ya. Nah, link Maps-nya bisa kalian langsung klik aja di kolom deskripsi. Nah, lokasi persisnya sih nggak jauh dari Lenira Cafe and Resto. Kalau kalian tahu tempat ini nih jaraknya cuma sekitar 6 menitan atau 1,3 kilo. Ya pokoknya deket banget lah. Nah, untuk situasi jalanannya memang agak sedikit ramai nih teman-teman. Karena emang masuk ke dalam perkampungan gitu ya. Jalanannya sih memang muat untuk 2 mobil, tapi saat berpapasan mesti pelan-pelan banget untuk ngelewatinnya. Karena memang ngepas gitu loh. Nah, ini belokannya ini mesti pelan-pelan ya teman-teman. Ini ada pelangnya juga, ini Akekoen. Ini kita masuk terus sampai ke paling ujung. Karena ini masih soft opening, bisa dibilang masih trial ya teman-teman. Jalanannya juga sebagian keadaannya masih berbatu kayak gini, tapi kalau pas yang tadi belokan itu udah di beton ya. Nah, jalanan kayak gini nih sampai di ujung pas mau masuk ke area parkirannya. Terus kalau kita lihat area parkirnya juga masih berantakan gitu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya teman-teman, karena kita akan selalu update info spot healing yang ada di seputaran Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Follow juga Instagram kita untuk lebih update-nya teman-teman. Kalau untuk area parkirnya memang udah di konblok, sebenarnya ini menampung banyak kendaraan ya, tapi kayak nggak ada yang ngatur gitu loh, jadi masih terlihat berantakan. Ya kalau lagi rame kayak gini, bingung ya kalau keluar masuk kendaraan gitu. Akikoen ini nggak cuma cafe, tapi juga ada villanya nih teman-teman. Villanya ini ada di sebelah kiri aku ya. Jumlah roomnya ini kalau nggak salah ya, ada 7 room dengan kapasitas 2 orang dan 4 orang. Nanti kita juga akan intip-intip, siapa tahu kalian juga mau staycation di sini. Pintu masuk ada di sebelah kanan. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dengan arsitektur bangunan bergaya tradisional di Jepang tempo dulu. Kalau di film-film kayak rumah samurai gitu ya teman-teman. Tampak depan kafe ini kita akan disambut dengan warna-warna kayu yang khas. Suasananya juga jadi terkesan hangat. Dominasi warna netral dengan sentuhan yang terlihat alami ya. Biasanya kitchen ada di belakang, tapi ini ada di paling depan dari pintu masuk. Jadi kita bisa melihat para chef lagi berperang dengan orderannya nih. Menarik ya teman-teman, jadi bisa lihat juga ya suasana dapurnya. Untuk area yang di bagian bawah tidak ada area untuk makan. Jadi area bawah ini cuma ada kitchen, toilet di paling ujung, juga spot-spot kursi dan meja yang kayaknya sih cuma jadi pemanis aja ya. Nah, kalau yang di lantai 2 adalah area private room, tapi masih ada pembenahan jadi belum bisa dipergunakan. Kita lanjut ke area diningnya ya. Nah, ini adalah area duduknya. Ada yang beratap, ada juga yang outdoor. Kursi-kursinya dan mejanya ini lumayan banyak, semuanya menggunakan material kayu. Ini bangunan utamanya, tadi kita masuk lewat sini. Area duduknya ini terlihat menjadi 2 bagian, kanan dan kiri. Kalau di atas itu adalah private room. Bergeser kita ke arah jalanan yang bercabang ini. Nah, area ini dikelilingi dengan danau buatan. Nah, pintu gerbang berwarna merah ini mencuri perhatian aku nih. Kalau di Jepang ini adalah semacam gapura atau pintu masuk ke kuil atau disebut tori. Ya pokoknya ini khas banget lah ya. Kalau udah ngelihat gapura ini tuh pokoknya Jepang banget gitu loh. Sebelum kita explore semua, aku mau tunjukin room yang ada di Akekoen ini. Totalnya ini ada 7 kamar ya. Jadi deretan di sebelah kiri aku ini adalah villanya ya. Bentuk bangunan yang melebar bisa dibilang ini adalah ciri khas rumah bergaya Jepang. Nggak cuma konsep Bali, tapi konsep Jepang pun banyak banget disukai orang. Karena bangunannya yang unik, juga penataan ruangannya yang kayak kita berasa nginep di suatu desa yang ada di Jepang zaman dahulu. Pas masuk ruangan ini, materialnya dan furniturnya semua menggunakan kayu. Tapi ini udah bercampur dengan konsep modern ya, seperti area kamar mandi ini. Karena ini masih baru, jadi terlihat masih grace banget. Kamar mandinya juga cukup luas. Tersedia room shower, WC duduk, area vanities, juga amenities lengkap seperti kalian menginap di hotel berbintang pada umumnya.
Lanjut kita bergeser di sebelah kanan. Di sini ada cermin besar ya dengan tinggi dari ujung atas sampai ujung bawah. Oh ya, ini room yang berkapasitas untuk 4 orang karena bednya ada 2 ukuran queen. Kelihatan bersih dan masih kinclong. Di depan bed ada TV dan juga ada rak kayu gantung. Udah disediakan AC juga di sini. Untuk ornamen-ornamennya memang nggak begitu banyak ya teman-teman. Bergeser di ruangan yang di sebelahnya, ruangan tidur dan ruangan makan ini ada dibatasi dengan partisi kayu. Nah, ruangan minimalis ini adalah area makan dengan berkonsep lesehan ala Jepang. Kursi-kursi lesehan ini ada senderannya juga, jadi kelihatan unik ya. Di kanan kiri ada pintu geser yang terconnecting ke room yang di sebelahnya. Jadi 7 kamar ini bisa saling terhubung kalau kalian mau booking keseluruhannya. Ada komplimen seperti air mineral, juga kopi, gula, dan teh. Disediakan juga kettle dan mini kulkas. Kita akan ketemu lagi pintu geser yang kalau dibuka langsung ke beranda teras, juga view persawahan. Di sini ada terasnya gitu ya, jadi kita bisa memandangi persawahan yang luas. Ya, kekurangannya sih belum ada kolam renangnya ya. Ini adalah harga-harga villanya, kalian bisa lihat di layar aja ya teman-teman. Dan ini masih diskon 10% sampai akhir Agustus, karena ini juga masih soft opening ya. Di sebelah villanya ada area untuk makan juga, tapi belum berfungsi. Areanya ini aku bilang sih ini nggak luas-luas banget ya, tapi karena dibuat terbuka seperti ini, jadi memang terlihat luas. Kalau siang menurut aku sih agak sedikit panas ya, karena memang minim pepohonan. Tapi karena ini adanya di Bogor, yang nggak panas-panas banget kayak di Jakarta ya. Untuk kursi-kursinya masih agak minim ya, jadi masih ada space-space kosong gitu ya, kayak di area ini nih teman-teman. Sepanjang area outdoor ini menggunakan lantai batu alam. Terus di sisi kanan dan kirinya ini ada mini garden gitu dengan konsep tanaman-tanaman hiasnya khas Jepang. Ini cantik ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan ini areanya seperti bukit buatan gitu. Jadi ini ada yang agak ke atas, ada yang lebih tinggi gitu, ada yang agak sedikit ke bawah seperti di area yang sebelumnya kita review tadi. Di sebelah kiri aku ada bangunan yang paling tinggi ya. Di sini juga ada tangganya yang cukup tinggi. Ini adalah area makan juga. Nah, kita kayaknya akan duduk di area yang bangunan ini ya teman-teman, karena kita bisa ngelihat keseluruhannya dari atas sini. Di bawah bangunan ini nih ada semacam curug ya. Ini aliran sungai dan ada danau mininya gitu. Ini cantik banget untuk dijadiin spot foto. Oh ya, di ujung sana ini ada area, tapi aku kurang tahu untuk apa karena belum ada kursi-kursinya gitu ya. Kayaknya sih untuk jadi area makan juga deh. Nah, ini adalah salah satu ikonnya, yaitu jembatan merahnya yang backgroundnya adalah air terjun ya. Ini cantik banget teman-teman. Nah, ini aku muter ya teman-teman. Aku mau lihat sisi bagian bawah dari bangunan ini, juga jembatannya dari arah sini. Wah, turun salju. Salju buatan ini nih ada jam 2 siang sama jam 4 sore di setiap weekend. Terus nggak terus-terusan gitu juga ya. Itu pun juga cuma sekitar 10 menitan aja. Nah, kalau area yang di atasnya ini sebenarnya area duduknya itu yang di bawah sana, sama di sana kursi-kursinya cuma sedikit ya, sama di area yang bagian atas ini kursinya juga kayak gini. Kayaknya sih memang belum full 100% jadi semua ya, jadi makanya belum tertata dengan baik gitu ya kalau di area atasnya ini. Kita kesini sekitar jam setengah 3-an, jadi mungkin udah banyak orang yang pulang ya. Sepertinya sih tadi pagi rame banget nih teman-teman. Space area duduknya emang terbilang agak berjauhan, jadi masih terlihat agak kosong. Oh ya, ini ada lampion-lampion raksasa yang bergantungan. Ini kalau di film-film sih terbuat dari kertas sama bambu ya, yang pencahayaannya itu dari lilin. Kalau di ujung sana ini ada barisan lampion berwarna putih yang bergantungan ya. Nah, ini jembatan merah yang menurut aku spot terkece buat foto-foto, sama yang di torinya ini teman-teman. Kalian bisa ambil juga properti foto seperti payung Jepang ini. Ini gratis ya. Oh ya, di sebelah kiri ini ada musola, tapi sayangnya belum jadi kita belum bisa sholat ya teman-teman.
Kita akan lanjut pesan makanan aja nih teman-teman. Karena masih soft opening ya, masih bisa dibilang ini masih trial gitulah ya. Kalau lihat tamu-tamu di sekitarnya pada ngeluh makanannya itu lama datangnya, terus nggak ada disediakan seperti saus atau beberapa kondimen yang seharusnya disediakan juga saat makanan itu datang. Ada juga yang ngeluh nggak sesuai ekspektasi dari rasa makanannya. Walah, ya udahlah kita lanjut aja order ya teman-teman. Akikoen Cafe ini menunya lebih ke masakan Jepang ya. Di sini kita mau pesan ramennya nih teman-teman. Karena yang aku tahu sih cuma ramen, udon, onigiri sama katsu doang ya. Untuk sushinya ada, tapi aku nggak pesan karena aku nggak suka sushi ya. Kita pesan ramen kari dan juga ramen pedas. Ini isiannya sama ya. Ada filet dada ayam, ada jagung, ada jamur, terus ada tamago. Untuk kualitas rasanya masih di bawah rata-rata ya teman-teman. Kuahnya ini benar-benar kurang khas banget seperti ramen-ramen pada umumnya. Untuk harganya sih lumayan mahal kalau untuk kualitas kayak gini ya. Untuk minumannya aku pesan jus kedondong. Ini rasanya enak, kalian perlu cobain deh. Harganya juga nggak mahal ya. Nah satu lagi ada tempura yasai. Ekspektasi aku sih nggak yang gini-gini banget ya. Karena ini sayurannya irit sekali. Ada ubi tapi ubinya masih mentah, yang enak dimakan sih cuma terongnya aja ya. Harganya juga nggak banget, ini lumayan mahal sih. Setelah makan kita akan lanjut lagi untuk lihat salju. Ini momen yang menarik ya, dan ini orang-orang juga udah pada kumpul di sini. Tapi kalau misalnya ramenya itu di tengah-tengah ini doang, kayaknya gimana gitu ya. Kalau untuk foto-foto kayaknya nggak bagus gitu ya. Jadi kita hanya bisa menikmati aja nih teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja review dari Akikoen Villa & Cafe. Tempat ini akan memberi warna konsep villa dan cafe yang ada di Bogor yang dibuat seperti Jepang tempo dulu. Kalau untuk foto-foto udah pasti ini sangat unik dan menarik. Oh ya, untuk lama pemesanan makanannya kalau kita nggak lama ya, cuma sekitar setengah jaman udah keluar semua makanan kita. Untuk servisnya semua pegawainya ramah-ramah dan helpful, jadi walaupun rame juga nggak bikin bete. Untuk rasa makanannya aku hanya pesan sedikit menu. Tapi menu yang kita pesan cuma jus kedondongnya aja yang worth it untuk dipesan. Kalau untuk ramen dan tempuranya perlu jauh lebih ditingkatkan lagi ya. Nah untuk menu yang lain yang nggak kita pesan bisa coba sendiri dan berkunjung ke sini ya. Jangan lupa di like kalau suka video ini, di share juga kalau video ini bermanfaat, diklik juga tombol subscribe-nya teman-teman, responnya juga tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum, bye-bye.